Jagad Gumilang, sarjana sastra yang terjebak jadi supir mobil daring. Saya lumayan lama bekerja sebagai ABK di kapal pesiar, tapi keluargalah yang membuat saya pulang. Menjadi supir mobil daring adalah pilihan paling masuk akal bagi saya. Saya punya mobil, pemasukan setiap hari ada, masih cukup untuk kebutuhan keluarga. Halo, Bapak masih ada di bawah? Oke, baik. Saya segera ke lobby ya, Pak ya. Ajeng. Nama lo tuh ada di 100 wanita terkaya Asia versi Forbes. Masih aja naik taksi online. Taksi online kan totally stranger nih. Kenapa nggak pakai supir pribadi aja sih? Bagus. You exaggerate that point a little bit. Supir di Indonesia, mana ada yang tahu Ajeng Banu Rasmi? Mana ada yang baca Forbes, majalah ekonomi, laporan keuangan? Nggak mungkin lah. Lagian, supir pribadi that sounds scary too. By the way, can you send me the report later? Oke, bos. Hey Carl, it's Ajeng. Hey, I'm calling to discuss actually about our BVI account. I have a plan for that money. Can you call me back ASAP? Okay, bye. British Virgin Island. Tertawa memang tidak mudah dilupakan. Sorry? Maaf. Nama itu mengingatkan saya pada sesuatu. Ngomong-ngomong, Mbak betul Ajeng Banu Rasmi? Mas, tahu saya dari mana? Forbes? Oke, Mas Jagad. Jagad. Honestly, you make me a little bit scared here. I mean, Maaf. Saya nggak bermaksud apa-apa sih. Saya supir biasa. Tapi ya, kebetulan saya pernah kerja di kapal pesiar. kenapa keluar? Keluarga. Toh kerjaan juga sama aja. Sama-sama melayani orang. Sama-sama terima tips. Sama-sama dengerin keluhan orang. Bedanya orang di sana ngeluh di mana mau makan, orang di sini bingung bagaimana mau makan. Kesenjangan sosial ya? Ya kalau pemerintah gini-gini aja nggak bakal ada yang berubah. Pemerintah harus berbenah. Beberapa oknum bermasalah membuat masyarakat skeptis. Wajar kalau masyarakat ragu. Butuh kepedulian yang tulus untuk berubah itu. Saya ingat seseorang yang pernah menunjukkan kepada saya bahwa kepedulian pada negeri bukan semata mimpi. Wisnu namanya, Mbak. Dia seorang lapor koran yang polos dan lugu, yang memang kebetulan saya sudah kenal dari kecil. Waktu itu batu neng arepan iki atau bekas cor-coran tapi ya? arep tak minta boleh Mas? Ya boleh, apa-apa. Apa? Arep tak huni lagi karo. Ya. Kowe ngapain nang kono? Tambah jalan Mas. Lah ngapa?
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai manajemen keuangan pribadi dan usaha. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri itu ada Heni Pratiwi, Nova Albarina, Ika Julianti, Musilva Meda Elena, Anissa Istiqomah, dan Indri Puspita. Untuk materi pertama yaitu mengenai manajemen keuangan pribadi akan saya sampaikan sendiri. Nah, menurut Gilman 2002, manajemen keuangan pribadi merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya keuangan dari unit individu. Dengan demikian, manajemen keuangan pribadi mencakup dua unsur, yakni pengetahuan akan keuangan dan seni dalam mengelola. Mengapa seni dalam mengelola itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena kegiatan mengelola atau pengelolaan membutuhkan kedisiplinan dan menentukan prioritas yang berasal dari pengontrolan diri. Nah, pengontrolan diri akan membantu untuk tetap bertahan pada prinsip manajemen, yakni efisiensi dan efektivitas. Efisiensi di sini yakni menggunakan sumber-sumber secara optimal untuk pencapaian tujuan manajemen keuangan pribadi. Sedangkan efektivitas merujuk pada manajemen keuangan pribadi dengan tujuan yang tepat. Kemudian manajemen keuangan sangat penting dalam mendukung terwujudnya tujuan-tujuan individu. Kemudian dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan pribadi, maka individu secara bertanggung jawab mampu merencanakan dan mewujudkan masa depannya. Mengelola keuangan pribadi berarti memahami pentingnya nilai uang dan pentingnya merencanakan masa depan. Seorang wirausaha harus menyadari bahwa uang adalah alat ekonomi yang bila dipergunakan untuk hal-hal yang produktif dan efektif, maka akan menciptakan kontribusi untuk kekayaan pribadi. Tetapi bila uang digunakan tanpa memikirkan masa depan, maka kekurangan uang di masa depan akan menimbulkan krisis ekonomi di dalam keuangan pribadi. Dengan adanya pengelolaan terhadap keuangan pribadi, maka tiap individu akan mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan memanfaatkan pengelolaan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai tujuan dari rencana masa depan yang akan dicapai oleh seorang wirausaha atau seorang individu. Nah, menurut Senduk 2004 bahwa manajemen keuangan pribadi meliputi keputusan tentang, yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta produktif. Caranya dengan tentukan harta produktif yang ingin dimiliki. Tulis pos-pos harta produktif yang Anda inginkan tersebut di kolom harta produktif. Segera setelah mendapatkan gaji, prioritaskan untuk memiliki pos-pos harta produktif sebelum membayar pengeluaran yang lain. Kalau perlu, pelajari seluk-beluk masing-masing harta produktif tersebut. Kemudian untuk poin kedua itu ada atur pengeluaran Anda. Caranya, usahakan kalau perlu sedikit lebih keras pada diri untuk tidak mengalami defisit, karena defisit adalah sumber semua masalah besar yang mungkin muncul di masa mendatang. Prioritaskan pembayaran cicilan uang, lalu premi asuransi, kemudian biaya hidup. Pelajari cara mengeluarkan uang secara bijak untuk setiap pos pengeluaran. Kemudian untuk poin ketiga itu hati-hati dengan utang. Caranya, ketahui kapan sebaiknya berutang dan kapan tidak berutang. Kuasai tip yang diperlukan jika mengambil utang atau membeli barang secara kredit. Kuasai tip yang diperlukan bila pada saat itu terlanjur memiliki utang. Kemudian untuk poin keempat, sisihkan uang untuk masa depan. Caranya, ambil kertas dan tulis pos pengeluaran yang perlu dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Untuk masing-masing pos pengeluaran, tulis alternatif yang akan ditempuh untuk dapat mempersiapkan dananya. Sisihkan gaji dan bonus-bonus mulai dari sekarang untuk mempersiapkannya. Kemudian untuk poin kelima yaitu memiliki potensi. Caranya, memiliki asuransi, entah asuransi jiwa, asuransi kesehatan, atau asuransi kerugian.
Miliki dan cadangkan sebagai proteksi jangka pendek kalau kehilangan penghasilan dan tidak mendapatkan uang pesangon, atau kalau uang pesangon sangat kecil. Miliki sumber penghasilan lain di luar gaji secara terus-menerus sebagai proses jangka panjang dari gaji yang sewaktu-waktu dapat saja terancam berhenti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manajemen keuangan usaha. Manajemen keuangan dalam berwirausaha sangatlah berbeda dengan manajemen keuangan pribadi. Dalam situasi ini, seorang wirausahawan dituntut untuk lebih bijak dan juga disiplin dalam mengelolakan keuangannya. Dan yang terpenting, harus mampu memisahkan keuangan usaha dan juga keuangan pribadinya. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana, raising of fund, dan bagaimana menggunakan dana tersebut, allocation of fund. Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan juga memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, di mana fungsi manajemen keuangan meliputi penghimpunan dan juga pendayagunaan dana. Karena itu, manajemen keuangan sering dipadankan dengan manajemen aliran dana menurut Husnan 1994, Anoraga dan Sugyastuti 1996. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan di sini ada dua, yaitu fungsi manajemen keuangan pribadi dan juga fungsi manajemen keuangan usaha. Di sini saya akan menjelaskan fungsi manajemen keuangan pribadi. Dalam hal ini, fungsi manajemen keuangan pribadi juga memiliki fungsi untuk mengatur keuangan pribadi agar keuangan pribadi bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, fungsi manajemen keuangan pribadi yaitu kita bisa melakukan pengontrolan diri dalam manajemen keuangan pribadi. Nah, dalam hal ini juga maka pribadi akan memiliki sikap bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Yang dimaksud dengan kontrol diri yaitu keseluruhan kemampuan diri untuk mengendalikan diri kita. Nah, dalam hal ini terdapat 4 bidang kontrol diri. Yang pertama yaitu kognitif, di mana bahwa seseorang dalam membuat keputusan keuangan harus memikirkan berbagai manfaat yang akan ia diperoleh. Ia harus memanfaatkan pengetahuan keuangannya untuk menganalisa sebuah manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh dari tindakan yang akan dia ambil. Yang kedua, impuls atau dorongan. Jadi, seseorang harus mampu mengontrolkan berbagai impuls atau dorongan yang datang dari luar diri maupun dari dalam diri, yang bertendensi menyebabkan penyimpangan dalam membuat keputusan keuangan. Yang ketiga, emosi. Seseorang harus mampu mengendalikan kecerdasan emosinya untuk membantu ketika membuat keputusan keuangan. Kelemahan-kelemahan emosi ini seperti mood, keinginan yang tinggi, ketamakan, dan lainnya akan menyebabkan seseorang tidak terarah dalam membuat keputusan keuangan. Yang keempat, kinerja. Jadi seseorang harus mampu mengkaji ulang sebuah pemasukan dan juga pengeluarannya sehingga sesuai dengan perencanaan keuangan yang telah ia buat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen keuangan usaha. Nah, di dalam manajemen keuangan usaha ini terdapat 3 fungsi utama, yaitu yang pertama ada allocation of funds atau aktivitas penggunaan dana. Yang kedua itu ada raising of funds atau aktivitas perolehan dana. Dan yang ketiga itu ada manajemen assets atau aktivitas pengelolaan aktiva. Adapun fungsi yang pertama itu ada allocation of funds. Nah,
allocation of funds di sini aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Aktivitas penggunaan dana adalah aktivitas menginvestasikan dana pada berbagai aktiva yang dikenal sebagai portofolio. Portofolio yang berarti adanya minimum dua barang atau lebih yang dipegang oleh investor atau yang dikelolanya. Nah, pada proses portofolio ini mempunyai 4 tahap, yaitu tahap tujuan investasi, tahap ekspektasi pasar, tahap membangun portofolio, dan tahap evaluasi kinerja. Adapun yang pertama itu tahap menentukan tujuan investasi. Nah, tahap penentuan tujuan investasi ini merupakan tahapan awal yang harus dikerjakan oleh semua pihak bila ingin melakukan pengelolaan portofolio investasi. Pada tahap ini, wirausaha harus memahami besarnya risiko yang ditolerir oleh wirausaha atas portofolio investasi yang dimilikinya. Biasanya, risiko yang ditolerir berkaitan erat dengan tingkat pengembalian dana yang diinginkan. Yang selanjutnya itu ada tahap kedua yang dilakukan oleh wirausaha adalah mengumpulkan informasi mengenai seluruh instrumen investasi yang ada dan bagaimana keinginan berbagai pihak terhadap seluruh pasar investasi. Adapun informasi yang dibutuhkan yaitu ekspektasi pasar atas instrumen investasi. Bila ekspektasi pasar tersebut terlalu rendah atau terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan tujuan wirausaha, maka wirausaha harus merevisi ulang tujuannya agar sesuai dengan keadaan pasar. Yang selanjutnya itu ada tahap ketiga. Tahap ketiga ini merupakan tahap implementasi situasi pasar yang ada. Pada tahap ini, wirausaha memilih, membeli, dan menjual instrumen investasi yang sesuai dengan keinginan wirausaha. Yang selanjutnya itu ada tahap keempat, merupakan tahap akhir dari proses portofolio, yaitu melakukan perhitungan atas portofolio yang dikelolanya. Selanjutnya, hasil pengelolaan portofolio yang dikelolanya itu dibandingkan dengan tingkat pengembalian patokan atau benchmark. Kepuasan wirausaha akan terjadi bila tingkat pengembalian portofolio lebih tinggi dari tingkat pengembalian patokan. Selanjutnya itu, yang kedua, ada raising of funds atau aktivitas perolehan dana. Aktivitas perolehan dana ini yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dari sumber internal perusahaan maupun sumber eksternal perusahaan, termasuk juga politik dividen. Untuk memulai usaha, pada dasarnya sumber permodalan dapat diperoleh melalui yang pertama itu ada modal sendiri. Sumber modal sendiri merupakan cara yang paling mudah. Sumber pembiayaan sendiri dapat diperoleh dari tabungan, dana cadangan, atau mempergunakan aset yang tidak produktif. Yang kedua itu ada pinjaman bank. Apabila modal sendiri tidak cukup dapat memenuhi kebutuhan modal dengan meminjam dari bank. Nah, ada 3 jenis kredit perbankan, yaitu yang pertama ada kredit usaha, kredit konsumsi, dan kredit serbaguna. Selanjutnya itu ada manajemen assets atau aktivitas pengelolaan aktiva. Nah, pengelolaan aktiva ini yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva-aktiva harus dikelola seefisien mungkin. Setelah merencanakan usaha dan memperoleh modal untuk usaha, maka selanjutnya adalah mengelola keuangan selama proses usaha berjalan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata kelola keuangan, yaitu yang pertama itu kita harus memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan.
Dan jangan pernah mencampurkan antara uang pribadi dan uang perusahaan. Yang selanjutnya itu kita harus memastikan sistem pencatatan yang rapih dan teratur sesuai dengan kaidah akuntansi. Nah, jadi setiap transaksi dicatat dalam jurnal harian, buku besar, laporan laba rugi, dan neraca. Selanjutnya itu ada melakukan manajemen kas. Nah, melakukan manajemen kas di sini itu diperlukan untuk mengoptimalkan aset guna memastikan bahwa semua tagihan akan dapat dibayarkan dengan baik. Yang terakhir itu melakukan evaluasi setiap bulan terkait dengan keuangan. Nah, yaitu realisasi produksi dan penerimaan, realisasi biaya serta realisasi persediaan, jumlah utang piutang, dan kondisi kas. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mengelola keuangan pribadi. Menurut Warsono tahun 2010, ada 4 ranah yang harus dilakukan untuk mengelola keuangan pribadi. Yang pertama ada penggunaan dana, terus yang kedua ada penentuan sumber dana, yang ketiga ada manajemen risiko, dan yang keempat ada perencanaan masa depan. Yang pertama, penggunaan dana. Dari mana sumber dana yang kita miliki? Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana cara kita mengalokasikan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita secara tepat. Pengalokasian dana haruslah berdasarkan prioritas. Skala prioritas di sini dibuat berdasarkan kebutuhan yang kita perlukan, namun harus memperhatikan persentase sehingga penggunaan dana tidak habis digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Adapun persentase pengalokasian dana yakni biasanya 70% untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, dan lain sebagainya. 20% untuk ditabung dan 10% untuk investasi. 20% untuk yang kita tabung tadi berguna untuk kebutuhan mendesak, misalnya sakit. Sedangkan 10% untuk investasi tadi dapat kita rencanakan dengan matang sehingga investasi yang telah kita lakukan dapat mendatangkan keuntungan di masa mendatang. Terus yang kedua ada penentuan sumber dana. Seseorang harus mampu mengetahui dan menentukan sumber dana. Sumber dana dapat berasal dari orang tua, donatur, maupun beasiswa yang kita dapatkan. Selain itu, kita dapat menentukan sumber dananya sendiri. Dengan adanya sumber dana dapat kita ciptakan dari berbagai usaha yang telah kita lakukan, misalnya dengan membuka usaha dagang online dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada manajemen risiko. Seseorang haruslah memiliki upaya untuk mengantisipasikan kejadian yang tidak terduga. Kejadian yang tidak terduga misalnya seperti sakit, kebutuhan mendesak yang lainnya. Hal ini sering dilakukan dalam melakukan upaya tersebut adalah dengan mengikuti asuransi. Yang dimaksud dengan manajemen risiko adalah pengelolaan terhadap kemungkinan risiko atau kebutuhan yang mendesak yang akan kita hadapi. Terus yang keempat, ada perencanaan masa depan. Masa depan merupakan hal yang akan dituju oleh setiap orang. Untuk itu, dibutuhkan suatu rencana yang matang dalam keuangan untuk menyongsong saat-saat tersebut. Dengan merencanakan masa depan, maka kita juga dapat menganalisa kebutuhan-kebutuhan di masa depan, apa yang kita akan butuhkan, sehingga kita dapat menyiapkan investasi dari sekarang untuk perencanaan masa depan kita. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengolah keuangan manajemen usaha. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas penggunaan dana. Aktivitas penggunaan dana yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Aktiva di sini adalah segala kekayaan yang dimiliki suatu badan usaha. Kekayaan tersebut dapat berupa hak atau benda yang dikuasai dan telah diperoleh perusahaan dari transaksi di masa lalu. Alokasi dana aktiva di sini berbentuk yang pertama financial asset dan yang kedua real asset.
Financial asset adalah aktiva finansial, yaitu berupa selembar kertas berharga yang mempunyai nilai pasar karena mempunyai hak memperoleh penghasilan. Contohnya saham, sertifikat, deposito, atau obligasi. Terus yang kedua yaitu real asset. Real asset di sini adalah aktivitas real, yaitu aktiva nyata. Contohnya seperti tanah, bangunan, peralatan usaha lainnya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Internal di sini yaitu modal dana dari perusahaan itu sendiri untuk mengembangkan usahanya sendiri. Sedangkan kalau eksternal dana di sini maksudnya adalah dana diperoleh dari luar, misalnya orang yang menginvestasikan dana untuk mengembangkan usaha seseorang atau perusahaan dengan hasil usaha nantinya dibagi dengan orang yang memberikan dana tersebut. Nah, yang ketiga yaitu aktivitas pengelolaan aktif, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Nah, maksudnya di sini dana yang telah diperoleh tadi dapat dialokasikan dalam bentuk saham. Dan setelah itu, dana atau modal yang diadakan digunakan secara efisien agar tidak terjadi kerugian dan memperoleh keuntungan yang besar. Jadi, dapat disimpulkan aktivitas manajemen keuangan di sini sangat berpengaruh terhadap mengelola keuangan manajemen usaha agar tidak terjadi kerugian atau kebangkrutan terhadap perusahaan itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang masih berhubungan dengan slide yang sebelumnya, yaitu mengelola manajemen keuangan usaha dengan aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan terbagi menjadi 3, yaitu aktivitas pembiayaan, aktivitas investasi, dan aktivitas bisnis. Dari ketiga itu, masing-masing mempunyai fungsi dan makna yang berbeda-beda. Yang pertama, aktivitas pembiayaan atau financing activity. Aktivitas pembiayaan ini merupakan kegiatan pemilik dan manajemen perusahaan untuk mencari sumber modal yang terdiri dari sumber eksternal dan sumber internal. Sumber eksternal, modal pemilik atau modal sendiri atau owner capital atau owner quality, atau modal saham atau capital stock yang terdiri dari saham istimewa, saham biasa, dan utang. Utang atau debit, utang jangka pendek, dan utang jangka panjang, dan lain-lainnya seperti hibah. Yang kedua, yaitu sumber internal, laba ditahan atau rented in earning, penyusutan, amortasi, dan depresi. Aktivitas yang kedua, yaitu aktivitas investasi atau investment activity. Aktivitas ini adalah kegiatan penggunaan dana berdasarkan pemikiran hasil yang sebenar-benarnya dan risiko yang sekecil-kecilnya. Aktivitas itu meliputi modal kerja atau working capital atau harta lancar current asset, harta keuangan atau financial asset yang terdiri dari investasi pada saham dan obligasi, harta tetap atau real asset yang terdiri dari tanah, gedung, dan peralatan. Yang tidak berwujud atau intangible asset terdiri dari hak paten, hak pengelolaan hutan, dan hak pengelolaan tambang dan goodwill. Yang terakhir adalah aktivitas bisnis atau business activity. Aktivitas bisnis adalah kegiatan untuk mencari laba melalui efektivitas penjualan barang atau jasa efisien, biaya yang akan menghasilkan laba. Baiklah, sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf bila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.